Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel Edi Berbagi, channel perbaikan alat-alat elektro dan elektronik bagi pemula sama seperti saya. Teman-teman, kali ini saya ingin berbagi pengalaman untuk memperbaiki otomatis lampu teman-teman ya. Otomatis lampu atau sensor cahaya atau photocell. Nah, seringkali kita menemukan di lapangan atau milik sendiri, mungkin teman-teman punya sendiri yang mungkin hidup mati setelah dipakai beberapa lama, atau dia tahu-tahu mati total, tidak hidup sama sekali. Nah, kali ini saya kebetulan ada bahan dan saya ingin memperbaiki dan ingin berbagi uh, tentang perbaikan alat ini teman-teman. Semoga sedikit informasi ini ada manfaatnya teman-teman ya. Yuk, tetap semangat dan go! Nah, ini alatnya teman-teman ya. Jadi banyak sekali bentuknya teman-teman ya. Di pasaran itu ada beberapa bentuk dan beberapa merek. Namun sama intinya sensor cahaya, dia menggunakan kontrol dan menggunakan LDR tentunya teman-teman ya. LDR itu untuk sensor cahaya teman-teman. Ini sudah mati teman-teman. Dan kita tes saja. Dan sudah saya sambung. Karena saya tidak pakai lampu teman-teman, saya akan menggunakan multitester untuk melihat tegangannya teman-teman ya. Dan ada kabel warna hitam, merah, dan putih, kebanyakan begitu. Hitam ini line atau pasa listrik, kemudian yang putih ini netral atau teman-teman ya. Kemudian yang merah ini outputnya, ini untuk beban ya teman-teman, loadnya. Nah, di sini biasanya tertulis teman-teman ya, tertulis begitu. Load itu merah atau red, netral itu white, dan line itu black teman-teman ya. Jadi black itu untuk arus masuknya teman-teman, merah untuk loadnya atau untuk bebannya, untuk output keluaran untuk nanti ke lampunya teman-teman ya. Tentunya lampunya itu satu output dan satu netral teman-teman ya. Sini saya pakai netralnya abu teman-teman, netralnya abu. Kemudian line-nya saya pakai kabel yang ungu. Saya akan pasangkan dulu line-nya, kasih kabel yang merah. Kita taruh sini agar tidak bergerak. Sekarang kita akan tes teman-teman. Nah teman-teman, sudah keluar ya teman-teman, ada tegangan hanya 2 volt teman-teman ya. Hanya 2 volt. Saya cabut lagi, maka mati 0 lagi. Dan saya copkan kembali. Dan tegangan hanya 2 volt. Nah, ini mati total teman-teman ya, tidak ada bergerak sama sekali. Nah, jadi ini yang mati total, dan kita coba yang satunya lagi teman-teman. Kita coba yang ini, penyakitnya apa ya. Dan saya coba yang ini, kita gabungkan dulu teman-teman. Sudah tersambung lagi, dan saatnya kita lakukan pengetesan lagi. Oh ya teman-teman, tadi saya belum tutup ya teman-teman. Yang tadi belum saya tutup, jadi sekarang kita tutup dulu, dan sekarang kita hidupkan, copkan ke listrik. Teman-teman bisa saksikan. Nah, dia sempat bunyi teman-teman ya. Jadi ini lain lagi, relaynya sempat berbunyi tek-tek gitu teman-teman ya. Coba kita amati lagi teman-teman, sambil kita dengarkan. Nah, itu udah 20 teman-teman ya, langsung hilang lagi. Jadi begitu udah 20 dia hilang lagi. Coba kita biarkan terus, apakah dia mulai lagi? Tidak teman-teman ya. Jadi hanya hidup sesaat langsung mati lagi. Nah, ini kita coba lagi. Nah, bunyi relay keluar 20-nya, kemudian langsung mati lagi teman-teman ya. Itu keluhan yang berbeda-beda, tapi intinya semua lampu ini mengalami mati teman-teman ya. Kita buka saja dan kita periksa teman-teman. Tadi video terjeda pula teman-teman. Video terjeda waktu saya ngetes ini ulang dan saya tutup. Memang tegangannya tetap 2 volt teman-teman ya, tidak keluar. Dan kita periksa saja. Jadi di dalam ini ada berbagai macam komponen juga teman-teman ya. Ada yang menggunakan IC, ada yang menggunakan transistor. Kita coba saja. Nah, ini menggunakan IC teman-teman. Dia menggunakan IC
ke apa ini kurang kelihatan teman-teman. Nah ini dia menggunakan IC NE555 teman-teman ya, sebagai IC drivernya teman-teman atau pengendalinya. Nah memang ini harganya murah teman-teman ya. Kalau beli di pasar online itu kisaran 18 ribuan atau sampai 25 ribuan teman-teman, dan ada yang lebih juga sampai 30 ribuan dengan berbagai macam bentuk. Kalau ini sekitar 20 ribuan teman-teman. 20 ribuan sampai 35 ribuan kayak gini teman-teman. Sementara kalau kita beli IC ini murah teman-teman ya. IC ini di pasaran sekitar 1.500-an sampai 3 ribuan. Jadi sangat murah sekali daripada kita beli ini kembali dengan harga 20 ribu. Mending kita beli IC dan dapat pengalaman teman-teman ya. Nah, teman-teman tandai saja di IC ini ada cekungan teman-teman ya. Cekungan itu berarti tanda kaki satunya dari arah sini teman. Nah, teman-teman tinggal ingat saja arah cekungannya di mana, walaupun di PCB juga ada gambarnya teman-teman ya. Kebetulan sini PCB ada gambarnya, ada cekungan, dan kita lepaskan, kita gantikan IC yang baru. Saya cabut teman-teman ya. Teman-teman cabut saja gitu ya. Nah sudah keluar teman-teman, dan kita tinggal gantikan IC yang baru. Nah ini teman-teman, biasakan kaki IC selalu dikikis teman-teman ya. Kikis dua arah, bolak-balik kikis semua, karena itu ada putih-putih teman-teman yang menyebabkan IC tidak mudah terkoneksi teman-teman, atau sulit disolder juga teman-teman ya, lebih sulit. Walaupun bisa juga teman-teman, kalau dikikis begini teman-teman tidak harus panas sekali, dia sudah mudah untuk disolder teman-teman ya. Dorong saja sedikit. Nah sudah masuk. Kalau yang tidak ada jalurnya gini teman-teman, tidak ada PCB-nya, teman-teman boleh tidak solder ya. Tidak solder tidak masalah. Ada berapa kaki ini? 2 kaki yang atau 3 kaki yang tidak terpakai. Sekarang pengetesan seperti tadi, hati-hati karena ini arus AC, jangan sampai tersengat. Sudah saya hidupkan lagi. Kita akan lihat voltasenya, pilih ke arus AC, tekanan AC. Dan sekarang saya akan tutup teman-teman. Sekarang kita tes ke listrik teman-teman ya. Nah teman-teman, hidup ya, berhasil penggantian IC dan lampu sudah voltase sudah keluar teman-teman. Dan sekarang coba saya buka teman-teman ya, saya keluarkan, apakah dia akan mati. Karena tidak gelap teman-teman, tidak terang teman-teman. Karena ini tidak terang, saya akan coba pakai, saya akan angkat saja teman-teman. Ini karena mungkin gelap, biar agak kena cahaya. Ternyata dibacanya gelap teman-teman. Saya akan hidupkan pakai lampu saja. Saya hidupkan lampunya dulu biar ada cahaya terang. Apakah nanti akan mati teman-teman? Nah teman-teman, mati ya teman-teman ya. Ketika dia kena cahaya terang, dia mati. Dan sekarang kita matikan lampunya biar gelap lagi. Nah hidup lagi teman-teman ya. Jadi alat ini sudah berfungsi dengan baik teman-teman. Kita nyalakan lagi, apakah dia akan mati? Ya sudah mati, bunyi relay teman-teman. Dan kita tes sekali lagi, mataharinya terbenam. Oke teman-teman, nyala kembali teman-teman ya, dan normal. Nah itu tadi teman-teman, yang mati cuma tegangan 2 volt ya teman-teman ya, hanya keluar tegangan 2 volt pada outputnya. Dan itu tadi maaf karena video pengetesan menggunakan tutup plastik
ternyata terjeda teman-teman ya, karena saya sengaja ketika mengambil sesuatu atau yang lain-lain video saya pause, dan ternyata saat pengetesan saya lupa on kan kembali, maaf sekali. Dan sekarang kasusnya berbeda lagi dengan yang cetak-cetek teman-teman ya. Ketika dikasih tegangan, sensor ini dia mengeluarkan tegangan 220 tapi hanya sekejap teman-teman, hanya sekejap, paling-paling 1 detik teman-teman ya, langsung mati lagi. Jadi sempat mengeluarkan tegangan, artinya modulnya ini bekerja dengan baik teman-teman, cuman relaynya langsung cetrek matikan lagi. Coba kita tes ulang lagi. Saya sudah ganti kabel teman-teman biar agak panjang ya. Saya ganti kabel biar agak panjang. Sensor ini menggunakan IC NE juga, sama-sama menggunakan IC. Nah sekarang coba kita tes menggunakan tegangan teman-teman ya. Jadi kita memantau pakai multitester aja teman-teman. Dan sekarang kita tes teman-teman ya. Kita coba listrik. Nah teman-teman ya, hidup tegangan 220 tek, tapi langsung berhenti teman-teman, langsung mati. Jadi hanya sesaat teman-teman bisa dengar relaynya langsung tek gitu teman-teman ya. Beda dengan yang tadi hanya keluar tegangan 2 volt atau tidak bekerja teman-teman ya, dan ini sempat bunyi tek gitu teman-teman. Kita coba lagi ya, pasang dikit biar kelihatan. Oke, begitu teman-teman ya. Saya akan copkan lagi listrik dan kita coba amati. Teman-teman dengar bunyi relaynya ya, tek gitu. Nah tek-teknya gitu teman-teman. Tadi waktu awal kita ngetes masih keluar tegangan 220 sebentar teman-teman ya, dan sekarang sudah semakin cepat tek hanya begitu aja teman-teman. Nah kasus yang begini teman-teman berbeda dengan yang tadi ya teman-teman, tidak bunyi. Kalau ini ada bunyi, artinya teman-teman modul ini bekerja dengan baik. Saya lepaskan dulu teman-teman ya. Jadi modul dari sensor ini bekerja dengan baik, tapi relay tidak bisa mampu bertahan lama teman-teman. Biasa kasus begini tuh yang menyebabkan mati cetek-cetek itu relaynya teman-teman ya. Nggak tahu relaynya di dalam itu sudah short atau bagaimana. Saya juga belum pernah mengukurnya. Kemungkinan short teman-teman ya. Jadi ada hubungan singkat sehingga relay ini tidak mampu menahan dalam waktu yang lama. Begitu ada tegangan 12 volt masuk, dia langsung protect teman-teman ya. Nah ini yang kasus kayak begini teman-teman langsung ganti saja relaynya teman-teman ya, langsung ganti relay dan modul sensor ini akan menjadi normal kembali. Kita cabut dulu ya, ada 4 kaki, mesti kita cabut kaki relay ini ya. Ini teman-teman, mana ya, oh ya ini ada 1, 2, 3 dan 4. Harusnya 5 tapi 5 ini nggak ada kakinya. 1, 2, 3, 4 ini perlu kita cabut. Oke. Sambil panaskan solder, kita cabut ke 4 kakinya. Dan sekarang kita lepaskan relaynya. Dia menggunakan relay 12 volt ya teman-teman. Nah, ya. Dia menggunakan relay 12 volt. Tidak terlalu jelas nih teman-teman. Sebentar teman-teman. Ini di mana tulisannya? Oh, nggak ada tulisannya nih teman-teman. Bahkan ini polos begini teman-teman ya, tidak ada tulisannya. Tapi biasanya dia kalau menggunakan IC NE 555 itu biasanya tegangan relaynya 12 volt teman-teman. Oke, kita ganti saja dengan relay yang 12 volt. Masih ada relay 12 volt. Nah ini teman-teman ya, kalau ini ada tulisannya rel 12 volt 10 ampere teman-teman ya. Oke, nah ini bisa kita pakai teman-teman. Kita lanjutkan penyolderan atau pemasangan
relay teman-teman ya. Ini relay yang barunya kita pasangkan kembali. Pasangkan. Oke. Saya solderkan satu kaki dulu teman-teman sambil saya pegang. Oke. Solder saya agak kotor teman-teman. Oke. Sudah. Dan saya akan coba tes lagi. Belum mati teman-teman. Jadi coba. Sekarang kita tes lagi. Nah, ini nggak bisa kayak gini ya teman-teman. Bentar teman-teman. Salah apanya nih? Oh, langsung hidup teman. Maaf, langsung hidup teman-temannya. Ternyata pasanya untuk tidak konslet nih. Pasanya langsung keluar kena outputnya teman. Maka saya heran kenapa langsung hidup ya. Saat itu teman. Ini kalau agak ceroboh nih teman ya. Jangan sampai ceroboh. Hati-hati. Untung bukan netralnya yang beradu dengan pasa. Kalau tidak tadi sudah terjadi insiden ledakan kecil teman-teman. Percikan api listrik ya, akibat listrik. Nah ini sekarang saya pisahkan supaya tidak beradu lagi. Sekarang kita tes ketika sinar matahari menyinari dan sudah terang. Kita center relaynya teman-teman. Apakah dia akan mati? Nah itu mati teman-teman ya. Saya matikan lagi senternya. Dan perhatikan tegangannya akan on kembali. Nah itu teman-teman ya. Oke teman-teman, berhasil lagi teman-teman ya. Tadi teman-teman, jadi untuk kasus fotosel yang mati kayak gini teman-teman, atau otomatis lampu yang mati dengan tanpa ada suara sama sekali, bisa dipastikan transistor atau IC-nya yang rusak teman-teman ya. Tapi ketika bunyi cetek sebentar dia hidup, terus langsung mati lagi, cetek langsung mati lagi, berarti kasusnya adalah relay. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Baiklah teman-teman, itu tadi perbaikan alat sensor lampu atau sensor cahaya teman-teman ya, fotosel yang sudah kita perbaiki dengan kerusakan IC dan alat sudah berfungsi normal kembali teman-teman. Tinggal nanti saya bungkuskan. Dan yang satunya tadi, maaf tadi videonya agak terjeda, dan keduanya sudah bagus, sudah normal kembali. Semoga sedikit informasi ini ada manfaat teman-teman ya. Sampai jumpa di lain kesempatan, di lain pengalaman lagi tentunya di channel Edi Berbagi, channel perbaikan alat-alat elektro dan elektronik bagi pemula sama seperti saya. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.